pagi anak-anak. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Didik Kiswantoro. Saya akan mengajar kalian pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu. Bizan. Bizan. Hadir. Cynthia. Hadir. Sela. Tidak hadir. Nuri. Hadir. Baik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sumber daya? Nuri tahu. Pemanfaatan hak untuk menggunakan energi, listrik, bahan bakar, air, dan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadilan, hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Lingkungan sehat, hak untuk menikmati lingkungan yang tidak tercemar akibat eksploitasi sumber daya yang serakah. Kewajiban terhadap sumber daya. Pelestarian, berkewajiban menjaga keberadaan sumber daya agar tidak punah atau habis, terutama untuk SDA yang tidak dapat diperbarui. Rehabilitasi, melakukan tindakan pemulihan seperti menanam kembali hutan yang gundul atau membersihkan limbah. Hemat dan bijak, tidak boros dalam penggunaan energi dan materi. Sumber daya dilihat sebagai modal pembangunan dan faktor produksi yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Pengelolaan ruang, bagaimana manusia harus mengatur letak industri dan pemukiman agar tidak merusak sumber daya alam yang ada di wilayah. Jika pelestarian diabaikan, maka sumber daya menjadi langka. Kelangkaan akan menyebabkan harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun. Daerah yang kaya sumber daya tambang memiliki kewajiban menyuplai daerah yang membutuhkan. Namun daerah penerima juga memiliki kewajiban menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan asal sumber daya tersebut. Mengerti? Mengerti apa yang dimaksud disiplin? Ada. Disiplin adalah sikap patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku
seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan melaksanakan tugas dengan tertib. Dan baik. Nomor 1, mengapa pencemaran lingkungan ini terjadi? Karena kita membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Yang 2, apa dampaknya? Kebanjiran. Oke, bagus. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sendiri. Oke, baik. Sekarang kalian tuliskan 2 limbah rumah tangga yang paling mencemari. Nah, tulis. 2 limbah rumah tangga yang paling mencemari. Nah, cantik beda. Bentuk 3 poin solusinya. Nah. Baik, sekarang kalian maju ke depan, penuhi dengan Bizan. Cynthia dengan Bizan. Oke. Dulu. Bacakan beri. Sikap tanggung jawab sebagai warga yang peduli
Kimia. 1, 2, limbah udara bagian air dan udara yang terjadi di genangan air, udara yang terjadi Membuat apa? terjadi Tuh. Oke, terima kasih untuk kalian berempat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang buatkan rangkuman tentang penyebab pencemaran adalah limbah dan solusinya adalah penerapan tanggung jawab terhadap diri masing-masing ya. Sekarang kuis. Sekarang kita masuk ke dalam kuis. Kuis yang satu, sebutkan salah satu zat kimia yang mencemari air dari mencuci pakaian. Apa ya? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Salah satu zat kimia yang mencemari air dari mencuci pakaian. Alat untuk kita mencuci pakaian. Betul. Apa hakmu terhadap air? Ada yang tahu? Hak kita untuk mendapatkan air yang seperti apa misalnya? Mungkin air bersih, apa? Air bersih. Jawabannya air bersih. Sekarang kalian tulis. Diam duduk. Sekarang kalian tuliskan jawaban untuk adik-adik kalian di rumah. Kalian disuruh untuk membuatkan poster ajakan hebat, ajakan hemat dan jaga air. Bidan, tulis bidan. Sana. Sebutkan salah satu zat kimia yang mencemari air dari kegiatan mencuci pakaian. Oke. Jika kita membuang minyak bekas ke saluran air, apa dampak yang akan terjadi pada permukaan air? Sebutkan salah satu kewajibanmu sebagai siswa di rumah untuk menjaga kebersihan air. Selain petugas kebersihan, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga lingkungan dari pencemaran air?
Yang nomor 1 ada yang bisa jawab? Jawabannya tadi salah satu zat kimia mencemari air dari kegiatan cuci pakaian. Betul. Tadi yang hak tadi. Betul. Jika kita membuang air bekas ke saluran air, apa dampak dan yang terjadi pada permukaan air? Apa dampaknya? Jika kita membuang minyak ke saluran air seperti tadi, ada yang tahu? Tahu nggak? Air bisa jadi tertutup atau lapisan minyak seperti polusi. Itu jawabannya ya. Sebutkan salah satu kewajibanmu sebagai siswa di rumah untuk menjaga kebersihan air. Apa kewajiban kalian untuk menjaga kebersihan air? Air seperti di sungai, di parit. Dengan tidak apa? Dengan tidak membuang apa seperti apa? Dengan tidak membuang seperti sampah misalnya, agar tidak menyumbat air. Selain petugas kebersihan, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga lingkungan dari pencemaran air? Selain petugas kebersihan, misalnya diri kita sendiri ataupun semua warga yang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan air, karena kita semua memerlukan air. Oke, sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama.